Jadi ada juga pergeseran di sepanjang kurva supply dan juga ada kasus di mana kurva supply-nya yang bergeser. Nah, faktor apa yang menyebabkannya? Baik, akan kita bahas satu-satu. Nah, pada saat terjadinya perubahan harga es krim, maka bergesernya kuantitas barang yang ditawarkan itu akan bergeser atau bergerak di sepanjang kurva supply saja. Ya, seperti tadi contohnya, misalnya bisa kita lihat di gambar, pada saat harga es krim itu $1, Benz menawarkan 1 unit kon es krim saja. Tapi begitu berubah harga naik menjadi $3, maka kuantitas barang atau es krim yang ditawarkan juga berubah, naik menjadi 5 unit kon es krim. Nah, akan tetapi perubahan ini terjadi di sepanjang kurva supply itu saja. Jadi kurva supply-nya tidak bergeser. Nah, dalam hal ini yang menjadi catatan kita bahwa apabila yang berubah itu adalah harga barang itu sendiri, maka perubahan supply itu akan bergerak di sepanjang kurva supply itu saja. Jadi kurva supply-nya tidak akan bergeser. Nah, sekarang pertanyaan kita, apa yang menyebabkan kurva supply bergeser? Jadi bukan di sepanjang kurva supply, tapi kurva supply-nya bergeser, bergerak, bisa ke kiri, bisa juga ke kanan. Ya. Jadi kalau supply-nya bergerak di sebelah kanan, bisa kita lihat dalam gambar ini ya, tanda panah ke kanan, ini menunjukkan peningkatan dalam supply. Ya. Jadi supply-nya bertambah. Tapi kalau kurvanya bergerak ke sebelah kiri, ini menunjukkan supply-nya berkurang ya, atau decrease on supply. Nah, pertanyaan kita, hal apa saja atau faktor apa saja yang bisa menyebabkan kurva supply bergeser baik itu ke kanan maupun ke kiri? Baik, kita bahas ya selanjutnya. Faktor yang menyebabkan banyak atau sedikitnya, mau atau tidaknya sellers atau penjual itu menawarkan barang, satu jenis barang, itu tergantung atau dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Ya, jadi namun selain itu ada faktor lain yang menyebabkan berubahnya penawaran. Ya, apakah faktor itu? Pertama itu adalah harga input. Ya, harga input ini adalah harga dari bahan-bahan ya, harga input itu bisa dalam bentuk input tenaga kerja ya, bisa dalam bentuk input modal ya, atau input bahan baku. Kemudian faktor lain itu adalah teknologi ya. Faktor yang ketiga itu adalah ekspektasi. Dan faktor keempat itu adalah number of sellers atau jumlah penjual. Baik, kita bisa bahas satu-satu ya. Bagaimana faktor-faktor ini bisa mempengaruhi pergerakan kurva supply baik ke kanan maupun ke kiri. Faktor pertama itu adalah harga input. Nah, salah satu dari harga input itu adalah bahan baku, ya. Nah, coba bayangkan kalau misalnya harga bahan baku satu jenis produk atau barang itu naik, ya. Jadi kalau bahan baku naik itu berarti ini menyebabkan biaya untuk pembuatan barang tersebut itu semakin tinggi, ya. Nah, karena biaya tinggi biasanya
sellers atau penjual itu akan mengurangi penjualannya atau mengurangi produksinya atau mengurangi keinginan untuk menjual barang tersebut. Nah, ini akan menggeser kurva ke sebelah kiri. Sebaliknya, kalau harga bahan baku itu murah, ya, jadi berarti biaya produksinya lebih rendah. Maka hal ini akan menyebabkan kemampuan seller atau penjual untuk memproduksi dan menjual barang itu lebih banyak. Ya, ini akan menggeser kurva supply ke kanan sehingga barang yang ditawarkan itu akan semakin bertambah. Nah, biasanya ini biasa kita kaitkan dengan potensi atau peluang dari seller itu untuk memperoleh profit, ya, keuntungan. Jika biayanya lebih mahal, maka peluang untuk memperoleh keuntungan itu lebih kecil. Ini akan mengurangi penjualan, ya, atau barang yang ditawarkan. Sedangkan kalau misalnya biaya produksinya lebih rendah, ini peluang untuk memperoleh profit itu lebih banyak, maka biasanya barang yang ditawarkan itu akan bertambah, ya. Ini kaitannya dengan harga input, ya. Baik, selanjutnya itu adalah teknologi. Jadi teknologi ini merupakan salah satu faktor penting bagaimana supply atau penawaran atau produksi barang itu bisa dilakukan secara besar-besaran atau tidak. Nah, apabila satu teknologi ini adalah kalau dalam ilmu ekonomi itu dikatakan satu cara, ya, satu cara atau metode yang memudahkan, ya, dalam menghasilkan satu jenis barang ataupun jasa. Nah, biasanya semakin tinggi teknologi yang digunakan untuk memproduksi, semakin tinggi kemampuan untuk memproduksi barang lebih banyak. Nah, tentu saja semakin kita mampu untuk memproduksi lebih banyak barang, ini akan meningkatkan kemampuan dari sellers untuk menawarkan barangnya. Sehingga semakin tinggi teknologi akan menggeser kurva supply ke sebelah kanan. Berarti penawarannya akan bertambah. Atau sebaliknya, semakin rendah teknologi, ya, apalagi kalau misalnya segala sesuatu itu dilakukan secara manual, kemampuan untuk menghasilkan produk itu biasanya tidak tidak bisa secara besar-besaran, ya. Kalau manual biasanya masih sedikit-sedikit, ya. Nah, ini tentu saja bisa menyebabkan penawaran barang tersebut semakin berkurang. Kemudian faktor yang lain itu adalah jumlah penjual, ya. Jadi semakin banyak penjual, semakin banyak barang yang ditawarkan. Kemudian ada hal atau faktor lain, ya, yang bisa menyebabkan pergeseran kurva supply baik ke kiri atau ke kanan, itu adalah ekspektasi, ya. Ekspektasi ke depannya. Misalnya kalau katakanlah bila peluang untuk menjual barang itu lebih banyak, ya, atau misalnya penjual itu memperkirakan ke depannya sumber-sumber bahan baku itu sulit diperoleh, ya, maka biasanya penjual akan mulai mengurangi produksinya. Atau sebaliknya, ya. Misalnya ke depannya prospek untuk permintaan atas barang-barang tersebut bagus atau banyak, maka biasanya akan juga bisa menggeser kurva supply ke sebelah kanan, ya. Jadi akan ditawarkan barang yang lebih banyak, seperti itu. Baik, kita sudah membahas, ya, baik dari sisi supply maupun dari sisi demand, ya. Apakah itu kurva supply dan apakah itu kurva demand.
dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran kurva demand dan kurva supply. Nah, dari pertemuan ini bisa saya simpulkan bahwa kurva demand itu kurva yang menggambarkan bagaimana kuantitas barang yang diminta itu tergantung dari harga. Ya, semakin harga rendah, maka permintaan akan semakin banyak. Tapi semakin harga tinggi, permintaan akan semakin berkurang. Dan ini juga sejalan dengan hukum permintaan. Ya. Nah, sedangkan untuk kurva supply, ya, kurva supply itu menunjukkan bagaimana kuantitas barang yang ditawarkan itu tergantung dari tingkat harga juga, ya. Namun sejalan dengan hukum penawaran, semakin tinggi harga maka semakin banyak kuantitas atau jumlah barang yang akan ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga, semakin sedikit juga jumlah barang yang akan ditawarkan. Baik, faktor-faktor lain ya, jadi selain bisa kita simpulkan, faktor yang mempengaruhi baik supply maupun demand, apabila faktor itu adalah harga, maka baik supply maupun demand itu akan bergerak di sepanjang satu kurva saja. Ya, jadi kalau untuk permintaan harga barang yang diminta itu berubah, naik atau turun, maka bergesernya jumlah barang yang diminta itu di sepanjang kurva itu saja. Demikian juga untuk supply atau penawaran. Jadi kalau harga barang itu yang mau ditawarkan atau mau dijual itu naik atau turun, pergeseran kuantitas barang yang ditawarkan juga dalam satu kurva supply saja. Nah, selain faktor harga itu, maka akan bisa menyebabkan pergeseran baik pada kurva demand maupun kurva supply. Ya. Baik, demikianlah kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup pertemuan kita hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada pertemuan kita selanjutnya. Selanjutnya, kita saksikan video tips mahasiswa berprestasi Universitas Teknokrat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Salam mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Masnia Rahayu, lulusan S1 Sastra Inggris Universitas Teknokrat Indonesia. Saat menjadi mahasiswa, Masnia aktif di berbagai organisasi dan unit kegiatan mahasiswa yang ada di kampus. Di antaranya, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan, unit kegiatan mahasiswa Tari Teknokrat, dan unit kegiatan mahasiswa Duta Teknokrat. Kali ini, Masnia akan berbagi tips bagaimana menjadi mahasiswa yang produktif, kreatif, dan berprestasi. Mahasiswa yang produktif biasanya memiliki kreativitas yang tinggi. Mahasiswa yang memiliki kreativitas yang tinggi akan memiliki banyak peluang untuk berprestasi. Ada 4 langkah menjadi mahasiswa yang produktif. Yang pertama, jangan menjadi mahasiswa dengan jenis-jenis berikut ini. Mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, tidak ingin mengembangkan potensi atau kemampuan dalam dirinya. Yang kedua, yaitu mahasiswa kunang-kunang. Kuliah nangkring, alias kuliah cuma untuk mejeng aja. Dan yang ketiga adalah kuman, kuliah hanya untuk main-main. Jangan jadi mahasiswa seperti itu ya. Langkah kedua, mahasiswa harus memiliki goals atau tujuan-tujuan dalam berkuliah. Misalnya, setelah lulus, mahasiswa ingin bekerja atau mendapatkan profesi yang kalian idamkan. Mendapatkan ilmu,
mengembangkan kemampuan diri baik hard skill maupun soft skill, memiliki teman atau link yang banyak, dan mendapatkan pengalaman yang luas. Tujuan-tujuan tersebut akan menjadi motivasi bagi kalian dalam menjalani hari-hari di dunia perkuliahan. Langkah ketiga, mencari kegiatan atau wadah pengembangan diri. Misalnya dengan mengikuti organisasi atau unit kegiatan mahasiswa yang ada di universitas. Terkadang masalahnya adalah mahasiswa tidak tahu bahwa dirinya memiliki kemampuan. Tipsnya adalah jangan takut untuk mencoba. Dan langkah yang keempat atau terakhir, fokus pada kegiatan-kegiatan yang kalian jalani, baik kegiatan akademik maupun kegiatan non-akademik, dan yakini kalian pasti bisa. Produktivitas akan menghasilkan kreativitas. Ada dua ciri-ciri mahasiswa yang kreatif. Yang pertama, mahasiswa yang kreatif memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik, sehingga kegiatan di dalam kelas maupun di luar kelas dapat dilaksanakan dengan seimbang dan dimaksimalkan. Yang kedua, mahasiswa yang kreatif mampu membaca peluang atau potensi baik dalam diri maupun yang ada di sekitarnya. Misalnya, mahasiswa mampu menciptakan ekonomi kreatif di lingkungan kampus secara mandiri, membuat web, membuat robot, menciptakan karya ilmiah, membuat novel, menjadi aktor dalam panggung drama, dan yang paling sering adalah mengikuti berbagai macam kompetisi. Dengan produktivitas dan kreativitas, mahasiswa mampu berprestasi. Seperti yang dikatakan oleh para ahli, prestasi merupakan kemampuan, keterampilan, dan sikap seseorang dalam menyelesaikan berbagai hal. Dan manfaat dari prestasi tersebut yaitu menjadi indikator kuantitas dan kualitas diri, menjadi pengalaman yang berharga untuk masa depan, dan menjadi kebanggaan atau pride bagi diri sendiri, keluarga, universitas, dan masyarakat. Jangan takut mencoba, jangan takut gagal. Mari bersama menjadi mahasiswa yang produktif, kreatif, sehingga mampu menjadi mahasiswa yang berprestasi sebagai bentuk perjuangan pemuda dalam dunia pendidikan dan membangun Indonesia maju. Mari semangat untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi. Saya Mas Nia Rahayu, salam mahasiswa. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.